Bro, lo pernah gak sih nonton pertandingan sepak bola yang bikin lo deg-degan sampai lupa nafas? Kayak lo nonton Garuda Muda lawan Thailand kemarin, tapi kok malah pelatihnya yang jadi headline karena kehilangan suara? Gila, parah bro. Gue mau cerita nih tentang drama semifinal AFF U23 yang bener-bener bikin merinding. Ini bukan cuma soal menang kalah lagi, tapi ada yang lebih dalam dari semua kejadian kemarin. Lo bakal tahu kenapa Gerald van den Berg sampai kehabisan suara. Kenapa adu penalti jadi begitu mencekam dan rahasia di balik comeback yang bikin seluruh Indonesia meledak kebahagiaan. Kenal. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin lo makin penasaran ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel 3 menit, dan jangan lupa drop komen lo di bawah. Kasih tahu gue, menurut lo gimana rasanya jadi Gerald van den Berg kemarin? Gue pengen tahu pendapat lo semua. Oke bro, gue mulai dari yang paling bikin shock duluan. Lo tahu gak, Gerald van den Berg, pelatih Garuda Muda kita yang biasanya kalem dan cool itu, kemarin sampai kehabisan suara. Bukan karena sakit loh, tapi karena terlalu semangat neriakin dukungan buat anak-anak didiknya. Bayangin aja bro, laki-laki yang biasanya tenang di pinggir lapangan, kemarin kayak supporter paling fanatik. Dia teriak-teriak, kasih semangat, sampai pita suaranya nggak kuat lagi. Parah banget kan? Sampai-sampai dia nggak bisa hadir di konferensi pers setelah pertandingan. Frank van Kempen, asisten pelatihnya, yang harus gantiin dia ngomong sama media. Gue jadi kepikiran bro, gimana rasanya ya jadi pelatih yang udah ngasih segala-galanya buat tim sampai suara sendiri dikorbanin. Ini bukan acting atau drama murahan, ini emosi asli seorang pelatih yang benar-benar cinta sama timnya. Van den Berg udah buktiin kalau dia bukan cuma pelatih biasa, tapi sosok yang benar-benar all in demi Garuda Muda. Nah, sekarang gue mau cerita kenapa Van den Berg sampai segitunya. Bro, lo tahu gak? Pertandingan kemarin itu berakhir dengan adu penalti yang bikin jantung copot. Setelah 120 menit main dengan skor 1-1, nasib Indonesia ditentukan lewat titik putih yang jaraknya cuma 11 meter dari gawang. Gila bro, adu penalti 7-6 buat Indonesia. Lo bayangin aja, dari 8 eksekutor yang maju, 7 berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Satu pemain yang gagal pasti udah deg-deganan parah. Tapi untungnya, Thailand juga ada yang meleset. Momen paling bikin merinding tuh, waktu tendangan penalti terakhir. Lo bisa bayangin gak suasananya di stadion? Puluhan ribu supporter Indonesia yang nahan nafas, Van den Berg yang udah gak bisa teriak lagi, tapi matanya melek terus. Dan para pemain yang udah capek banget, tapi masih harus ngandelin mental baja. Begitu gol terakhir masuk, langsung meledak deh euforianya. Van den Berg yang udah gak bersuara ikutan lompat-lompat, pemain pada pelukan, dan supporter Indonesia yang udah kayak festival musik. Gue ngerti banget kenapa pelatih kita sampai segitunya. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi pencapaian yang udah ditunggu-tunggu. Tapi tunggu dulu bro, sebelum sampai ke adu penalti yang bikin jantungan itu, ada drama lain yang gak kalah seru. Thailand duluan yang nyetak gol di menit ke-60 lewat Yatsakon Burapa. Lo bisa bayangin gak mood Van den Berg waktu itu? Udah capek ngatur strategi, malah Thailand yang duluan unggul. Tapi ini dia yang bikin gue salut sama mental Garuda Muda. Mereka gak pantang menyerah. Jens Schreven, pemain yang namanya mungkin belum terlalu familiar buat lo, jadi pahlawan dengan gol penyeimbang di menit 84. Gila bro, sundulan tajamnya yang memanfaatkan asis dari Raihan Hanan benar-benar ngasih harapan baru. Bayangin situasinya bro. Tinggal 6 menit lagi pertandingan berakhir, Indonesia tertinggal 0-1 dan pressure dari supporter Thailand yang merasa udah menang. Tapi Jens Schreven dengan tenang nerima umpan dari Raihan, terus sundul bola itu dengan presisi yang sempurna. Golkiper Thailand cuma bisa melongo ngeliat bola masuk ke gawangnya. Momen ini yang bikinnya Van den Berg mulai kehilangan suara. Dia teriak kegembiraan sampai pita suaranya gak puat lagi. Dan lo tahu gak, setelah gol itu, permainan jadi makin seru. Karena kedua tim sama-sama pengen menang di waktu normal. Sayangnya, skor 1-1 bertahan sampai extra time, dan akhirnya harus diputuskan lewat adu penalti yang legendary itu. Nah, ini yang bikin gue makin respect sama Gerald van den Berg. Ternyata, dia udah siapin taktik matang banget buat ngadepin Thailand.
Bukan sekadar pasang formasi terus harap menang, tapi ada arsitektur permainan yang udah diperhitungkan dengan detail. Van den Berg pakai perubahan formasi yang fleksibel dan pergantian pemain yang tepat waktu. Dia masukin Buffon, Ferrari, sama Schoenemann di momen-momen krusial yang benar-benar efektif. Lo bisa lihat sendiri gimana permainan Indonesia berubah setelah pergantian-pergantian itu. Yang paling keren tuh fleksibilitas strategi yang dia terapin. Waktu Thailand unggul, dia langsung ubah pola permainan biar lebih agresif. Waktu skor udah imbang, dia jaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Dan pas adu penalti, dia udah kasih mental coaching yang tepat buat para eksekutor. Gue rasa ini deh yang bikin Van den Berg segitu emosinya. Dia udah ngasih segala perhitungan, strategi, dan tenaga buat tim. Jadi waktu rencananya berhasil, wajar kan kalau dia sampai kehilangan suara karena terlalu seneng dan bangga sama anak-anak didiknya? Karena Van den Berg kehilangan suara dan gak bisa hadir di konferensi pers, Frank van Kempen yang tampil mewakili. Gue salut sama loyalitas asisten pelatih yang satu ini, bro. Dia dengan tenang jelasin kondisi atasannya dan sampaikan pesan penting tentang kemenangan ini. Van Kempen bilang, kalau kemenangan kemarin itu adalah kebahagiaan seluruh skuad Garuda Muda. Bukan cuma milik pemain atau pelatih aja, tapi semua orang yang udah berkontribusi. Dari pemain cadangan, staf medis, sampai orang-orang di belakang layar yang nggak kelihatan kameranya. Yang bikin gue terkesan, Van Kempen nggak cuma jadi pengganti di konferensi pers aja. Dia juga yang bantu Van den Berg ngurangin beban pikiran selama pertandingan. Lo bisa bayangin nggak gimana teamwork mereka di pinggir lapangan? Van den Berg yang udah nggak bersuara, masih bisa komunikasi sama Van Kempen buat ngasih instruksi ke pemain. Ini contoh solid partnership antara head coach dan assistant coach yang jarang banget lo lihat. Mereka saling melengkapi dan saling support, nggak ada ego atau drama internal. Mungkin ini juga salah satu faktor kenapa tim Indonesia bisa tampil dengan chemistry yang bagus di lapangan. Lo tau gak, bro, media dan pengamat dari Thailand sendiri ngakuin kalau Indonesia unggul dari segi fisik dan mental. Gila kan? Lawan aja yang ngasih apresiasi kayak gitu. Mereka bilang banyak pemain Garuda Muda yang udah punya pengalaman bertanding di level senior, jadi lebih siap menghadapi tekanan di laga krusial. Gue setuju banget sama penilaian mereka. Lo lihat aja gimana pemain-pemain kita handle pressure pas adu penalti. Mereka tenang, fokus, dan gak kelihatan nervous sama sekali. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari pengalaman dan mental training yang udah dijalani. Dari segi fisik juga kelihatan banget. Indonesia bisa bertahan sampai extra time dan masih punya tenaga buat adu penalti. Bahkan beberapa pemain Thailand kelihatan udah kecapean di menit-menit akhir. Ini bukti kalau persiapan fisik kita emang udah on point. Yang paling bikin bangga, mental juang mereka nggak pernah down, meski sempat tertinggal. Malah mereka makin agresif dan determin buat nyamain kedudukan. Karakteristik mental kayak gini yang bikin Van den Berg bangga dan akhirnya kehilangan suara karena terlalu excited. Bro, lo tau gak kalau Indonesia punya catatan apik banget melawan Thailand di level U23? Gue baru ngeh setelah ngulik data-datanya. Ternyata kita selalu meraih kemenangan di final AFF 2019 dan SEA Games 2023. Dominasi ini kembali terwujud pada semifinal kemarin. Ini bukan kebetulan, tapi pola yang udah terbentuk. Mungkin ada faktor psikologis di mana pemain Indonesia punya confidence lebih tinggi pas ngadepin Thailand. Atau bisa jadi, gaya permainan kita emang cocok buat counter gaya permainan mereka. Yang menarik, setiap kali bertemu Thailand di momen-momen penting, Indonesia selalu tampil dengan performa terbaiknya. Kayak ada magic tersendiri yang bikin para pemain extra motivated. Dan kemarin, magic itu terjadi lagi dengan drama adu penalti yang gak akan pernah dilupakan. Van den Berg pasti tahu banget soal statistik ini. Makanya dia confident banget dengan strategi yang udah disiapin. Dan pas rencananya berhasil dengan sempurna, wajar kalau dia sampai segitu emosinya, karena ini bukan sekadar kemenangan biasa, tapi kelanjutan dari dominasi yang udah dibangun bertahun-tahun. Sekarang yang bikin deg-degan lagi, bro. Indonesia bakal ngadepin Vietnam U23 di final yang bakal digelar di Stadion GBK pada Selasa 29 Juli 2025. Van Kempen udah bilang kalau pertandingan semifinal kemarin itu sangat berat dan tim udah siap buat pertarungan akhir. Gue jadi kepikiran, gimana kondisi Van den Berg buat final nanti ya? Semoga suaranya udah pulih dan dia bisa kasih instruksi dengan normal lagi. Soalnya, Vietnam bukan lawan yang gampang. Mereka pasti udah analisa permainan Indonesia dari semifinal kemarin. Yang bikin excited, final ini bakal digelar di kandang sendiri. Lo bayangin aja atmosfer GBK yang bakal penuh dengan supporter Indonesia. Ini advantage yang nggak boleh disia-siain. Tapi di sisi lain, pressure juga bakal lebih besar karena ekspektasi dari publik Indonesia yang tinggi banget.
Gue yakin Van den Berg dan staf pelatih udah mulai siapin strategi khusus buat Vietnam. Mereka pasti udah pelajari kekuatan dan kelemahan lawan, termasuk antisipasi skenario worst case kayak yang terjadi di semifinal kemarin. Semoga kali ini nggak perlu sampai adu penalti lagi deh, biar jantung kita nggak copot lagi. Bro, cerita drama semifinal kemarin itu emang nggak akan pernah dilupakan. Dari Van den Berg yang kehilangan suara karena terlalu semangat, adu penalti yang bikin jantung copot, sampai comeback dramatis yang bikin seluruh Indonesia meledak kebahagiaan. Yang paling bikin gue terkesan tuh dedikasi semua orang yang terlibat. Van den Berg yang rela kehilangan suara buat tim, Van Kempen yang solid support atasannya, dan para pemain yang nggak pernah menyerah meski situasinya sulit. Ini teamwork yang benar-benar inspiring. Sekarang tinggal satu langkah lagi menuju jadi juara. Final melawan Vietnam di GBK bakal jadi ujian terakhir buat Garuda Muda. Gue yakin, dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, mereka bisa wujudin mimpi jadi juara. Makasih banyak udah nonton sampai habis, bro. Jangan lupa like, subscribe channel 3